Pernah satu saat saya juga melihat di atas saya itu ada bintang. Tapi saya di atas, benar-benar di bawahnya itu awan-awan gitu. Ada terbesit kayaknya Nabi Isa gitu. Jadi yang ada Nabi sana Isa. itu, Nabi Isa. Kamu, Ya, terima kasih nih udah datang nih. alhamdulillah ya. Pasti dikasih kesehatan kita. Ya. Saya dengar Anda nulis buku ini udah banyak kali ya? Ada 60 sebenarnya. 60? Cuman yang terbit 32. Baru 32. Ya, yang lain belum diterbitkan tapi sudah tertulis. 60 ya? Iya. Jadi punya draft buku sekitar 30 lagi? 30 lagi. Ya. Wah. Dan yang terakhir itu kan mengarungi lautan ilmu. Iya, iya. Yang diterjemahkan bahasa Inggris itu apa? Itu buku Canur. Buku Canur? Ya, Oke. Islam, Doktrin dan Oke, Peradaban. Anda terjemahkan ya? Ya, 5 bulan. 5 bulan? Iya, 860 halaman Iya, ini teksnya. orang semua kagum nih sama kemampuan menulis Anda nih. Dan saya dengar Anda kalau udah pengen menulis nggak bisa ditahan-tahan ya? Hah? Kayaknya gitu. Gitu ya? Jadi kalau Pengen nulis? langsung aja. Jadi dulu saya masih ingat waktu masih di PPM. Jang, saya minjem ruangannya, mana yang kosong? Oh ini nggak mau. Terus Anda duduk situ nulis, ya kan? Itu kata Rumi gini, Nah, makanlah roti Mesir selagi segar, katanya gitu. Jadi kalau sehari dilambatkan itu keras. nggak enak. Gak enak. Itu ide juga gitu. Ide, Kalau lagi punya ide itu, jangan ditunda-tunda. jangan ditunda-tunda. Makanya saya selalu bawa itu ya, buku tulis lah kalau Buku tulis. Dan Anda menulis di buku tulis, buku tulis. Ya. Yang terakhir itu yang 6 jilid tuh, ya, satu jilidnya 600 halaman. 600 halaman. Itu mengarungi berapa buku tulis itu? 6 6 jilid, 6 6 kali buku tulis. 600, ya. Dan itu saya lakukan dalam waktu setahun. Dan Oke. itu autobiografi saya itu, ya, yang 6 jilid juga kan. Jadi makanlah roti Mesir selagi masih hangat. Jangan ditunda-tunda, dia akan terus keras. Jadi gitu ide, kalau ada ide itu tulis masih antusias gitu kan. Nanti kalau masih ingat sih tapi antusiasmenya udah hilang. Oke. Jadi kadang-kadang hilang juga. Ide yang berkelebat di kepala itu langsung ditulis, Direkam. dalam bentuk tulisan. Ya. Kalau itu ada flash ya, ide yang melintas gitu. Tapi kalau saya sudah niat nulis buku, ya ditulis dulu outline-nya. Habis itu biasanya terus aja. Terus saja. Itu yang Lentera Kehidupan, Ya. yang diterbitkan Mizan, itu bulan Mei tahun 2015. Ya. Dari 1 Mei sampai 27 Mei. 27 Mei. Selesai. 27 hari. 27 hari. Tapi saya istirahat karena sakit tanggal 18. Jadi sebenarnya 26 hari. Ya, ya. Tapi sekali duduk tuh berapa jam itu? Ya nggak ada jamnya. Nggak ada tentu. Nggak tentu. Nggak tentu. Ya sekuatnya aja. Sekuat ide itu muncul gitu. Ya biasanya begini, seperti buku integrasi ilmu, itu saya punya manuskripnya. Jadi satu hari itu satu bab. Satu hari satu bab. Jadi artinya satu kali naik gitu, Ya. itu satu bab. Satu bab. Jadi kalau 12 bab itu ya 12 hari 12 hari. gitu. Itu buku integrasi ilmu itu saya, Ya, ya. itu sekitar 12 hari. Tapi kan tidak setiap hari ya, Ya, ya. ada ngajar, ada apa. Jadi maksudnya Anda punya ide nih jam 8 pagi nih duduk truk, terus sampai berhenti nih jam berapa ini? Mungkin 3 jam, 3 jam, satu bab, 30 halaman. 30 halaman. 3 jam, 4 jam, stop. Ya stop. Stop itu karena capek apa idenya habis? Karena udah habis, Idenya habis. selesai satu bab gitu. Ya. Banyak orang punya ide, ya tapi saya punya ide nih, dibiarin gitu kan? Nah itu salah tuh. Salah ya? Salah. Harus ditulis, harus dituangkan ya. Tuangkan. Cuman yang bedanya sama Kamul ini, Anda bisa idenya tuh mengalir terus gitu kan,
sampai 3-4 jam nulis. Iya. Itu kan banyak itu nulis. Banyak. Ya kan? 30 halaman. 20 halaman, 30 halaman. 30 halaman ya. Tulis tangannya ya. Ide ya. Jadi kalau saya mengistilahkan buku saya itu extended diary. Extended diary. Dan jadi saya kan biasa menulis catatan harian. Ya. Catatan harian. Jadi bebas aja. Iya. Nggak mikirin apa-apa lah gitu. Oke. Mau gimana orang, tanggapan orang nggak apa-apa ya. Anda ketika nulis ini ada buku-buku referensi? Enggak. Nggak ada? Nggak ada. Nggak ada sama sekali? Jadi apa yang udah ada di kepalanya. Oke. Itu yang membuat cepat. Iya, iya. Tapi kan dituntut nantinya itu setelah selesai semua baru cari referensinya. Belakangan ya? Hah? Belakangan. Gitu. Belakangan. Karena kan saya juga mengutip ya, Aristoteles pernah mengatakan begitu ya, dicarilah ya apa namanya referensinya. Yang lucu gini, buku Menembus Batas Waktu ditulis 24 hari. Tapi cari referensinya 4 bulan. Yang cari referensi siapa? Ya, ada orang lain ya? Saya sendiri. Oke. Karena tahu kan saya mengutip ini kira-kira di buku apa. Iya, gitu. iya. Ya karena tidak semua bukunya available pada saat itu, jadi harus cari-cari. Itu yang agak lama. Tapi yang penting kan sudah selesai naskahnya gitu loh. Jadi Anda nulis di buku tulis ya? Buku tulis. Terus Anda yang nuangkan ke komputer siapa? Ada asisten? Biasanya sih mahasiswa saya. Mahasiswa? Iya. Misalnya buku Seni Mengukir Kata, itu yang mengetikkan tuh Dr. Aan Rukmana. Oke. Yang kemarin di Paramadina. Paramadina ya? Itu mahasiswa saya dari memang setia banget gitu. Iya. Dia nggak minta apa-apa, tapi kan mendapatkan ilmunya gitu. Bahkan kemudian dipraktekkan dalam waktu 2 minggu dia bisa menyelesaikan skripsinya. Gitu. Ya. Tapi gini kamu, kita punya ide. Ide itu kan abstrak. Ya. Ketika nulis kita kan harus detail ini nulis. Iya tentu saja. Ya makanya dibagi bab kan. Bab itu kan spesifik ya. Ya. Misalnya. Terus ide yang di kepala itu mensupport nggak yang detail yang harus kita tulis? Jadi pokoknya tapi itu diserahkan aja kepada takdir lah. Diserahkan aja kepada waktu gitu. Oke. Jadi apa yang ada di pikiran saya tulis aja. Terus Anda bisa suka balik lagi nggak ke bab berikutnya nulis lagi perbaiki? Enggak ada. Kalau Anda lihat apa tulisan saya itu rapi, nggak ada coretan. Gitu. Iya. Sayangnya kan biasa orang nulis nih satu bab, terus bab kedua balik lagi ke bab pertama di bab. Enggak. Langsung jadi. Sekali jadi. Bahkan saya sering membayangkan tangan saya itu kayak printer gitu. Jadi udah di sini udah ada gitu cetak birunya nulis. Gitu ya. Tapi memang rahasianya ya gini, saya sudah membangun sistem ya. Jadi sudah membangun sistem, jadi saya tahu apa sistem itu apa? Jadi begini, misalnya saya dibilang filsafat ya, atau misalnya dibilang teologi ya kan. Kalau ditanya soal takdir kan, itu kan kita biasanya rujuk kata Mu'tazilah begini, kata ini begini, kata begini. Kata saya sendiri apa? Kan sering nggak dipikirkan kan. Nah saya itu sudah membangun sistem saya sendiri. Saya tahu pendapat saya tentang takdir itu yang ini, yang beda dengan ini. Dan itu ada di kepala kita. Ada kepala kita. Jadi semua buku itu sudah ada pohon ilmunya gitu. Betul. Oleh karena itu waktu saya menulis itu nggak perlu referensi. Ya kecuali yang ada tabel dan sebagainya ya itu ya. Tapi kalau ide dasarnya udah saya pasrah aja ya. Pada apa yang ada dalam pikiran saya ditulis saja. Oke. Mengalir aja seperti itu. Mengalir. Iya, saya tahu kita punya ide. Banyak orang punya ide. Tapi bedanya dengan Anda ini, Anda langsung menuangkannya. Menuangkannya. Gitu kan menulis tangan tuh no point of return. Gitu. Jadi dia harus terus sampai selesai. Ya. Nah kalau ngetik itu ada godaan biasanya. Di komputer ada godaan. Ada godaan. Kalau godaan untuk merevisi dan sebagainya gitu. Jadi kalau itu nanti saya baca lagi, mungkin ada 1-2 kata yang tertinggal, satu mungkin kayak footnote itu, tapi itu di-insert nanti di situ. Dan kalau saya menulis itu misspelling malah lebih sedikit ya. Sedikit. Malah banyak orang udah nggak terlatih nulis tangannya. Ya itulah soal kebiasaannya gitu ya. Iya. Tapi gini,
kenikmatan sendiri kan. Iya, iya. Kayak makan langsung dengan tangan, itu sama dengan sendok kan. Iya, iya. Gitu. Jadi ada hubungan batin ya antara Betul, kita betul. dengan karya Iya, itu. iya. Jadi itu Karya. sepenuhnya milik Iya, kita. iya, Gitu. iya. Lebih personal ya. Ya, tapi itu kan idenya udah direnungkan, udah kita iya. udah tahu habis ini apa, habis ini apa, habis ini apa, habis ini apa gitu. Dan itu biasanya satu buku itu udah dibuat dulu outline-nya. Dan ditulis. Ditulis dulu outline-nya. Oke, Untuk oke. bab 1 apa buat. Oke, dimatangkan ini. Nanti di bab 1 itu kira-kira apa mau ditulis. Gitu. Kadang-kadang saya kalau lagi pulang dari kantor, saya mau nulis ini, habis ini. Itu dipikirkan tuh. Begitu sampai rumah nulis lagi. Kayak gitu. Gitu ya. Iya. Yang hebatnya itu Anda langsung menuangkannya dan bisa menuangkan ide itu selama 3-4 jam gitu ya. Iya, dan kalau Anda baca sendiri ya buku saya itu mengalir banget kan. Mengalir ya. Renyah gitu, nggak Betul. susah, mengalir gitu. Karena saya juga ya ikutin aja apa yang kata pikiran kita gitu. Cuma di situ harus ada disiplin. Disiplinnya itu grammar. Jadi harus ada kepekaan grammar. Kepekaan grammar? Iya, maksudnya cara menulis yang benar secara gramatik. Kan dalam bahasa Indonesia kan? Dalam bahasa Indonesia. Ya. Tetap walaupun kita orang Indonesia belum tentu mengerti juga. Oke. Jadi misalnya Grammarnya harus benar gitu. Misalnya subjek, objek dan predikat itu kadang-kadang suka lupa. Iya, iya. Subjeknya mana gitu. Iya, iya. Nah, jadi kadang-kadang kita terlalu panjang padahal bisa dipotong dengan digantikan apa pronoun gitu. Tapi itu harus disiplin. Misalnya ada orang bahkan di disertasi atau di berita-berita itu kadang-kadang salah gitu. Misalnya dalam Al-Qur'an mengatakan. Siapa yang mengatakan Al-Qur'an? Padahal dalamnya coret Al-Qur'an mengatakan bisa. Iya, iya. Dari penelitian ini menyimpulkan. Kan nggak ada subjeknya. Nah, itu yang gitu kadang-kadang lewat gitu. Nah, kalau saya udah memang dari mulai SMA ya udah mempelajari struktur bahasa itu. Disiplin ya. Disiplin. Jadi orang jelas subjeknya apa, objeknya apa, predikatnya apa ya. Kalau verb itu harus ada objeknya apa gitu. Jadi orang membacanya enak gitu. Dan terus terang aja apa yang saya tulis tangan itu dengan yang dicetak nggak jauh berbeda. Gitu. Jadi udah kayak jadi aja gitu. Dulu nulis disertasi begitu juga? Disertasi saya mengedit manuskrip. Lain lagi lah. Mengedit manuskrip? Iya. Manuskrip siapa? Manuskrip Umar bin Sahlan As-Sawi. Oke. Itu 900 lebih kata mutiara dari 60 filosof Yunani dan 13 filosof Muslim. Kata-kata hikmah. Tapi kebiasaan nulis seperti itu sejak kapan kamu? Sejak saya menulis catatan harian lah. Ya, Catatan harian? Ya, 1981. Saya mulai menulis tangan gitu. Menulis tangan? Iya. Kenapa saya memilih menulis catatan harian? Di situ nggak ada beban. Kita mau ngomong apa saja kan nggak? Ngomong apa aja? Iya. Asal kita tulus ya, jujur dengan pendapat kita gitu. Nah, kebiasaan itu kemudian dibawa juga ke ranah ilmiah ya, di mana kita berani mengatakan apa yang kita anggap benar dan bisa mengkritik yang lain. Tapi juga niat ya, niat penting sekali tuh. Jadi kalau saya udah bilang saya ingin menyampaikan kebenaran yang mudah-mudahan bermanfaat, setelah itu saya pasrah kepada Allah, saya mulai. Gitu ya. Orang mau ngomong apa terserah aja. Bismillah. Tapi kalau niat kita baik, kan nanti hasilnya juga baik. Tidak ada intrik-intrik apa gitu, enggak. Tapi ya kemampuan saya adalah juga dengan menggunakan bahasa yang simpel, walaupun itu filsafat ya. Karena bagi saya menulis itu kan bagaimana menyampaikan ide kita kepada sebanyak mungkin orang. Nah, kalau kita pakai istilah-istilah yang sulit, malah orang nggak ngerti. Nggak tercapai tujuannya menurut saya. Jadi Anda punya ide terus menuangkannya, kemudian dari satu tuangan ke tuangan lain itu nggak terlalu lama. Hari berikutnya bisa nulis lagi. Iya. Makanya kan ada integrasi ilmu itu sebulan jadi. Kurang ya. Kurang. Kan 3 bab itu 3 hari berturut-turut. Iya. Nah kemudian keselang lagi 1 hari, 2 hari berikutnya berturut-turut. Itu udah 5 bab tuh. Kalau ini keinginan untuk ini lihat bab selanjutnya gimana ini, itu kayak nggak perlu apa
Nggak perlu? Ya Itu kayak godaan kan? godaan lah. Godaan ya? Pokoknya yang penting selesai. Kalau udah selesai bolehlah dilihat lagi. Iya. Barangkali masih bisa diperbaiki gitu kan. Kita terus saja ya? Terus saja. Terus saja sampai selesai? Sampai selesai. Sampai... Godaan itu adalah kadang-kadang di tengah jalan tuh ragu-ragu kemudian akhirnya malas. Iya. Momentumnya hilang. Oke, momentum tuh ya? Momentum ya. Makanya ketika dulu apa? Makan roti segar apa? Mesir selagi segar. Itu momentum itu. Momentum. Gitu. Kalau saya udah niat itu, bayangkan ya. Saya menulis autobiografi saya itu setahun loh. Setahun. Nggak berhenti. 3.200 halaman. Setahun. Itu kan memerlukan konsistensi ya kan. Kemudian juga semangat dan sebagainya. Iya. Tapi kita harus tahu apa yang mau kita katakan. Kalau dalam perjalanan misalnya, Anda naik pesawat itu pengen nulis gimana? Saya waktu menyajikan kritik saya terhadap para pengkritik agama yang diminta di UIN Lampung waktu itu ya. Saya nulis di Taksaka dari Jogja ke Jakarta. Nulis papernya di situ. Dapat 18 halaman itu di kereta. Di kereta ya? Di kereta. Dan Anda sering nulis di kendaraan gitu, di pesawat gitu? Ya sama aja kan? Sama aja? Sama aja, kereta malah ujung-ujung. Pokoknya kalau udah niat itu, dan itu menjadi salah satu bab di buku saya. Oke. Kritik saya terhadap Darwin ya kan, kepada Sigmund Freud, kepada Emil Durkheim segala itu bisa tulis di itu. Jadi asal ada idenya kan, saya nggak perlu referensi kan. Udah tulis aja. Hebatnya ini nggak perlu referensi. Ya. Referensi yang sebenarnya itu kan kepala kita ya. Iya. Pengetahuan kita ya. Dan itu otentik ya. Otentik ya. Jadi bahasanya pasti bahasa kita. Betul. Tapi gini, saya tuh ya kalau mau pelajari seseorang, misalnya Sigmund Freud ya, itu saya pelajari sampai saya benar-benar mengerti. Sehingga kalau mengutip secara abstrak itu pasti idenya itu, walaupun wordingnya mungkin beda ya. Oke. Tapi pas dicocokkan. Anda nulis itu nggak nulis, wah ini buku ini apa ini? Enggak. Itu yang menghambat. Menghambat ya? Itu yang menghambat. Jadi buku yang pertama saya tulis itu Menembus Batas Waktu. Ya. Saya bilang ini sebenarnya saya tulis semata-mata untuk mendokumentasikan apa yang selama ini saya pelajari dan saya sudah susun secara mental ya. Kemudian saya tidak akan menambah referensi, udah mengabadikan saja. Udah dengan itu. Jadi gini, saya mengembangkan satu seni menulis tanpa beban. Gitu ya? Iya. Menulis tanpa beban. Dan itu dimulai dengan catatan harian. Karena catatan harian kan nggak untuk diterbitkan, nggak ada beban. Siap mau ngomong apa saja, yang penting jujur dan berargumen. Dan salah satu kekuatan saya adalah kalau menulis itu argumennya kuat, logikanya ya di dalam berargumen itu. Jadi nggak ada yang susah dipatahkan. Jadi kalau dulu ada yang mengatakan itu kan saya menulis epistemologi Islam. Orang bilang, loh kok ini nggak ada referensi Quran dan hadisnya gitu kan? Sebenarnya epistemologi itu adalah karya filsafat. Filsafat itu berdasarkan akal. Kalau misalnya pandangan Islam tentang ilmu lain lagi, itu kan harus merujuk Quran dan hadis. Kalau ini kan filsafat epistemologi itu. Sejauh konstruksi rasionalnya ya, argumen rasionalnya itu valid, ya sudah. Tapi sebagai epistemologi Islam tidak boleh menyimpang dari ajaran pokok ajaran Islam gitu. Nah, di situ saya justru mengkritik pandangan-pandangan Barat yang sudah sekuler, yang tidak mengakui Tuhan dan sebagainya. Saya mengkritiknya dengan tajam tentunya, dengan argumen yang lebih baik kan. Wajadilhum billati ahsan kan gitu. Dan untuk itu saya pelajari dulu Barat itu, yang mau saya kritik saya pelajari betul sampai saya paham gitu. Banyak orang yang mengkritik Darwin gitu, padahal nggak tahu atau nggak baca betul. Nggak baca. Iya, jadi origin of species. Gitu. Iya, katanya manusia berasal dari monyet. Darwin nggak pernah mengatakan begitu. Dia mengatakan manusia dan monyet punya ancestor ya. Ancestor yang sama. Yang sama tapi jauh. Gitu. Ancestral similarities. Iya, ya sekarang
kalau di Al-Quran dikatakan Allah menciptakan segala makhluk hidup dari air. Ya mestinya dari ikan dulu dong, semua makhluk hidup itu. Benar nggak? Betul. Itu berevolusi kan akhirnya. Berevolusi. Iya. Sebelum ke darat dia harus di laut dulu dan Di laut ada dulu. ikan ya. Iya, dan baru ada yang misalnya karena berebut makanan di laut nggak kebagian, berusaha dia cari nasib di darat kan gitu. Betul. Nah kadang-kadang udah jadi di darat, udah jadi buaya, dia kembali lagi ke laut. Makanya ada buaya darat, buaya laut. Ada juga buaya darat. Ada. Kalau ulama dulu, kamu apa cara menulisnya seperti Anda ini? Atau Anda meniru kebiasaan ulama dulu kayak katakanlah Imam Ghazali gitu? Saya tidak tahu bagaimana cara mereka menulis. Tapi kalau dilihat dari Ibnu Sina ya, menulis Kitab Al-Insaf menyelesaikan 28.000 masalah filsafat dalam waktu 6 bulan. Katakanlah satu masalah satu lembar, berarti 28.000 halaman ditulis dalam waktu 6 bulan. Itu kan harus kayak gitu spontan. Ya. Tapi memang mereka itu kan udah ilmunya itu udah wow, dari berbagai segi. Jadi al-ilmu fisudur. Ya. Ilmu itu dalam dada, dalam otak ya. Ya. Bukan dalam buku ya. Bukan. Jadi ilmu yang otentik adalah ilmu yang sudah diolah oleh kita. Tersistematisir di Ya, dalam jadi pikiran kita ya. hasil pencarian lah. Betul. Pencarian. Mengendap gitu kan. Kita renungkan, kita Kemudian sintesikan, kita susun dengan baik, yang seperti itu. Dan ketika kita keluarkan maka terjadilah itu ya. Ya itu otentik lah, pikiran kita gitu, pikiran kita. Buku orang bisa banyak menulis buku, tapi kalau yang enggak otentik itu pengaruhnya juga kurang. Betul. Kalau misalnya ngutip-ngutip, bisa aja kan sekarang itu ngutip-ngutip aja gitu. Betul. Tapi kita nggak mengontrol gitu. Betul. Kalau saya mengutip itu semata-mata untuk menguatkan pendapat saya, gitu, atau mengkritik juga untuk memperjelas posisi saya dengan yang berbeda dengan saya. Gitu nah ini kamu bagian kedua nih, saya ingin tahu nih. Dalam Islam tuh kan ada tradisi, ada konsep ya, ilmu laduni gitu kan, mukasyafah. Jadi mukasyafah itu kan proses ketika seorang manusia terbuka hijabnya kepada ilmu yang begitu tak terbatas gitu kan, ilmu Tuhan kan gitu kan. Nah ini gimana ini menerangkan fenomena Anda ini? Apa itu yang disebut ilmu laduni itu? Anda nulis gitu kan? 4-5 jam nulis gitu kan, stop besok nulis lagi, stop besok 1 bulan jadi buku. Saya sih nggak bisa mengklaim apa ya. Gitu ya? Itu sih usaha antara dua ya, antara olah rasional kita juga, intuisi kita juga. Intuisi? Iya. Jadi gini, kalau saya menulis hari ini dengan besok berbeda. Karena itu yang saya tulis itu benar-benar fresh gitu. Iya. Dan situasi itu yang nggak bisa kita kontrol gitu. Ya kan? Walaupun kita ingin mengatakan begini, tapi wording yang keluar itu ya akan berbeda. Jadi saya pasrahkan aja gitu. Kalau olah rasional saya paham ya. Kalau intuisi itu apa? Maksudnya dalam hal menulis itu apa? Begini ya, saya kasih contoh yang inilah para sufi dulu ya, biar jelas lah. Ibnu Arabi itu kan terkenal dengan Al-Futuhatul Makkiyah ya, dengan Fususul Hikam gitu. Tapi dia pernah mengatakan bahwa ini bukan karya saya. Ini didiktekan oleh Tuhan. Kemudian yang Fususul Hikam itu Nabi muncul dalam mimpi saya dan didiktekan kepada saya, jadi diimlakan jadi. Nah, itu kan di luar nalar ya. Artinya seperti itu, tapi itu bisa terjadi ketika hijab antara kita dengan Tuhan itu terbuka. Makanya ada kasful mahjub ya. Nah itu istilahnya dibukakannya hijab-hijab pengetahuan yang ada di antara kebenaran dengan kita. Itu pengakuan Ibnu Arabi ya? Ibnu Arabi. Dan itu bukan hanya Ibnu Arabi ya. Jalaluddin Rumi itu pernah ditanya oleh anaknya Sultan Walad. Ya ayah, apakah orang benar mengatakan bahwa Masnawi itu adalah Quran dalam bahasa Parsi? Apa itu bukan tafsir katanya gitu kan. Tapi kata Jalaluddin Rumi, adakah di dalam Masnawi yang bukan kata-kata Tuhan? Jadi kalau tahu prosesnya, Rumi itu nggak menulis. Jadi kecuali bait-bait pertama ya, dia tulis tangan. Yang selainnya itu dia mendapat ilham, dia ungkapkan langsung dalam bahasa puisi.
Husamuddin, nah itu khalifahnya itu yang merekam. Gitu. Dan itu prosesnya seperti misalnya ada cahaya ya, mantul di cermin. Jadi langsung dipantulkan. Jadi begitu dia menerima ilham langsung mantul dalam bentuk-bentuk masnawi, puisi berirama. Gitu. Nggak ada lagi proses rasionalisasi. Jadi itu betul-betul memang murni ya. Seolah-olah itu mengacu dari Tuhan gitu. Betul. Nah, jadi kalau saya mungkin in between aja lah gitu ya. In between. Iya, jadi maksudnya kita udah punya kerangka yang mengisinya nggak tahu siapa lagi gitu. Mungkin gitu. Tapi kita juga udah diarahkan ya oleh kerangka kita ini gitu. Ya kan kita nggak tahu kata-kata apa yang mau keluar. Tapi saya kan begitu ada pikiran kita saya tulis aja gitu. Nggak terlalu banyak mikir apa gitu. Udah tulis aja. Dan alhamdulillahnya itu satu bab itu satu hari satu kali duduk. Naiklah gitu satu kali duduk gitu. Anda nggak ada masalah keluhan sakit pinggang apa gitu? Pasti ada ya? Sekarang ada lah. Ada. Sekarang udah mulai ya. Tapi itu kenikmatan menulis itu mengalahkan skala rasa sakit itu kan? Oh iya. Iya kalau udah antusiasme tuh udah dibabat aja. Iya dibabat aja. Tapi gini, saya juga sebenarnya menerapkan pandangan saya bahwa manusia punya kebebasan memilih ya. Gitu. Jadi misalnya ketika saya memutuskan untuk pulang dari Brunei gitu kan. Ya jelaslah nanti penghasilan saya juga nggak ada kan. Nah, tapi bagaimana mengatasinya? Udah, jadi saya dengan menggunakan daya pilih saya memilih untuk menulis autobiografi dan itu bukan main, itu 6 jilid. Ya kan, jadi kalau dibayangkan berat itu seperti mendaki gunung gitu kan, Mount Everest gitu kan. Tapi dengan semangat yang ada itu akhirnya bisa dilalui. Walaupun ya ada saatnya ya kita merasa lelah gitu. Ketika merasa lelah nih, Anda nulis berhenti. Suka ada jeda gitu. Ada jeda. Kan udah ini. Enggak, maksudnya sudah ada kerangkanya itu. Kerangkanya sudah ada. Mungkin kecapean aja tapi ide nggak pernah putus. Nggak pernah putus. Iya, jadi habis menyelesaikan ini saya di mobil itu, wah nanti sampai rumah sambil di mobil itu mikirkan ini gitu. Itu kuncinya ya. Iya. Anda punya ide. Tapi saya sampai taraf di mana pernah tiba-tiba keluar darah dari tenggorokan. Mungkin karena terlalu semangat gitu jam 2 malam. Jam 2 malam saya mengedit lagi yang tulisan saya setelah diketik ya. Itu tiba-tiba terasa ini ada apa nih? Bener-bener batuk apa? Enggak batuk apa. Mungkin kayak mimisan ya. Tapi ini di tenggorokan. Kaget saya dan itu lama tuh berhentinya. Saya bilang ini kalau bisa kehabisan darah saya. Mungkin ajal saya banyak. Oke. Tapi setelah dikumur-kumur gitu ya berhenti. Tapi saya udah panggil teman saya untuk bawa ke rumah sakit. Begitu dia datang, alhamdulillah sudah reda. Saya bilang tunggu nanti kalau besok terjadi lagi baru nanti akan itu. 2 hari kemudian terjadi lagi tapi less gitu. Sebentar gitu. Akhirnya sembuh lagi. Gitu. Tapi artinya gitu loh, perjuangan saya tuh berdarah-darah benar. Iya. Gitu. Anda tadi jelasin posisi in between gitu. Ya, bisa dijelasin nggak itu? Apa sih? Kalau kerangka itu kan rasional gitu kan. Tapi apa yang mau saya isi gitu, secara realnya itu kan belum tahu. Kita udah ada bayangannya, tapi wording apa yang langsung itu. Tapi pas nulis enak aja gitu. Enak aja, terus. Kalau saya nulis cepet banget, makanya tulisan saya nggak terlalu indah ya. Tapi karena saya sadar bahwa ini tidak mungkin saya ketik sendiri, saya harus pertahankan supaya bisa terbaca walaupun nggak terlalu indah. Saya tadi nggak bilang ini sih, kalau itu saya bawa contohnya. Gitu ya? Iya. Luar biasa nih. Iya, dan banyak buku yang kebanyakan buku itu saya tulis antara 1 bulan. 1 bulan? Iya, misalnya integrasi ilmu, 27 harian. Kemudian mengarungi lautan ilmu,
menembus batas waktu ya, itu 26 hari. Gerbang kearifan itu 13 hari. 13 hari. Ya. Kemudian yang epistemologi Islam mungkin 1 bulan 1 minggu ya, karena sakit 1 minggu. Gitu. Tapi bayangkan kan kalau 1 bulan kita bisa nulis 1 karya kan luar biasa. Ya. Luar biasa. Nah, kamu dalam Islam tuh banyak istilah yang kurang lebih bagaimana proses Tuhan memberikan pengetahuan kepada manusia ya. Oke. Ada yang memang kita belajar ya kan. Iya. Belajar. Ada yang disebut ilham. Ilham katanya diberikan kepada seluruh makhluk hidup kan. Iya. Sama lebah segala macam. Ya kan. Dalam doa itu kan Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiruka wa nawahiyaka, ilham gitu kan. Iya. Terus ada lagi yang paling tinggi tentu saja wahyu kan. Wahyu. Tapi dalam Al-Qur'an lebah tuh mendapatkan wahyu istilahnya tuh. Wahyu ya. Wa auhayna ila nahli. Iya. Wa auhayna ila apa? Ya pokoknya itulah. Lupa ya. Lupa saja. Tapi itu istilahnya wahyu ya. Wahyu. Iya. Jadi wahyu dalam pengertian jadi okay. Ada pengertian lugawi dan ada teknik kan istilahi gitu. Gitu. Nah, ini yang Anda alami ini Anda sendiri mengaku ya ini proses intelektual ya. Anda suka mengalami in between gitu kan? Iya, jadi gini, saya udah punya kerangka, isinya apa itu diserahkan aja sama waktu. Gitu ya? Gitu. Tapi itu ya mengalir aja lah gitu. Mengalir aja? Mengalir. Saya kan nggak bisa memprediksi ribuan kata ke depan itu kan. Jadi ide itu sebenarnya general ya? Iya. Nah, ketika nulis, ya Anda harus isi memilih kan, ya? harus memilih diksi dan sebagainya. Nah itu ya yang ada dalam pikiran saya sudah tulis. Saya sampai merasa seperti tulis tangan saya itu kayak printer gitu. Gitu. Dia udah berjalan sendiri. Saking moncernya itu ide itu. Iya, dan gitu cepat sekali. Datangnya cepat sekali. Jadi kalau kita lambat nulisnya itu, ya, jadi harus disesuaikan. Makanya tulisan nulis itu cepat sekali. Gitu. Dan alhamdulillahnya gitu. Orang membacanya masih bisa mengerti. Gitu. Bisa mengerti. Karena tadi disiplin logikanya ya, argumen rasionalnya, kemudian kepekaan grammarnya, saya terapkan dalam tulisan saya. Gitu. Jadi nggak ada ambigu. Nah, biasanya kan kalau yang bingung tuh yang ambigu ini maksudnya apa gitu. Nah, kalau saya terpaksa menggunakan istilah, itu saya selalu begitu istilah dikeluarkan saya terangkan. Supaya pembaca itu nggak kemudian dibuat bingung. Sebab kalau misalnya ada 1-2 istilah yang kita nggak ngerti tapi masih baca terus, itu udah membuat kita bosan. Tapi pengakuan dari mahasiswa saya, murid-murid saya yang membaca buku saya itu ada yang membaca buku saya 1 hari saja, yang menembus batas waktu itu. Dia nggak mau berhenti. Bahkan nih yang membaca buku 6 jilid saya itu juga dalam waktu 2 bulan selesai tuh. Gitu ya? Ingin terus, apalagi gitu. Nah, jadi mungkin ya karena mudah dimengerti ya. Kalau orang mengerti kan kemudian, kalau sudah mulai tidak mengerti, itu biasanya jadi segan. Jadi Anda nggak suka menggunakan istilah yang canggih-canggih, akhirnya orang nggak mengerti gitu ya? Kalau terpaksa menggunakan, itu harus dijelaskan dulu. Terpaksa. Supaya orang mengerti apa yang dimaksud. Nah, kalau banyak penulis filsafat itu membiarkan pembacanya itu tanpa penjelasan. Mungkin menganggapnya pasti tahu lah gitu. Tapi kan nggak mungkin tahu. Nah kalau saya menulis untuk para ahli lain lagi. Tapi kan saya maksudkan tulisan saya itu untuk umum gitu. Anda sering sharing teknik, metode menulis Anda dengan para mahasiswa gitu? Apanya? Teknik menulis Anda itu, metode dan teknik. Yang diikuti banyak, yang gitu mengikuti tulisan bahwa saya. Ini punya ide kemudian tuangkan, tuangkan gitu. Dan itu jangan ditunggu-tunggu. Dan itu termasuk ini Ahmad Sumanto yang meninggal kemarin. Tapi itu dia penulis bestseller di Indonesia. Yang apa tuh dia? Siapa namanya? Ahmad Sumanto. Oh, Yang Illuminati itu. Yang Garut segala itu ada itu. Terus ada lagi Abu Ali yang pawang manusia gitu. Itu gara-gara dia mahasiswa saya dan dia baca buku Seni Mengukir Kata dari saya itu kan. Saya itu kan
rahasia tulisan saya itu ada di buku itu. Tip-tipnya, dan mereka ikuti dan benar-benar jadi penulis bestseller. Gitu. Dan cepat karena nggak terlalu dipikirkan itunya. Jadi art of writing without burden. With no burden ya. Without burden itu ya, penting ya. Jadi kita menulis lepas. Iya, yang penting ikhlas ya kita ya. Memang ingin bertujuan baik menyampaikan kebenaran dengan argumen-argumen. Ya orang terserah mau setuju atau enggak ya. Tapi kan kita sudah mengajukan itu argumen-argumennya. Kalau saya nggak setuju, jelaskan juga ketidaksetujuan di mana gitu. Betul. Saya banyak mengkritik pandangan-pandangan Barat kan di dalam epistemologi saya itu. Ya, tapi juga banyak yang saya ikuti kalau memang cocok dengan gitu. Yang saya kritik itu yang misalnya menolak metafisika misalnya gitu kan. Menolak metafisika, Anda kritik itu? Iyalah. Karena begini, kalau mereka mungkin yakin ya bahwa realitas itu hanya fisik saja gitu. Tapi kalau benar bahwa realitas itu fisik dan metafisik, hanya menjelaskan fisik saja berarti tidak lengkap dong. Timpang. Gitu. Ya, kita yang percaya kepada fisik dan metafisik harus membuat kajian untuk kedua-duanya. Yang satu menyinari yang lain. Kemul, ini kemampuan atau kebiasaan menulis Anda ini luar biasa ya. Anda punya draft buku sekitar 30 ya, yang siap diterbitkan tentu ya. Iya. Atau kalau dalam sejarah Islam itu semuanya sudah ada di dalam buku Mengarungi Lautan Ilmu, ringkasannya. Ada yang 30 itu. Anda mau terbitkan ini yang 30 draftnya? Insya Allah ya. Insya Allah. Ya. Kalau panjang umur dan sehat tentu saja. Iya, jadi itu banyak ya para filosof atau ulama-ulama muslim itu mengalami sebuah, yang saya ingat itu misalnya siapa ya? Ibnu Sina atau Ibnu Sina itu atau Al-Ma'mun ya. Al-Ma'mun itu mimpi dia ketemu Aristoteles. Oh iya, Al-Ma'mun. Ya kan? Al-Ma'mun ya? Al-Ma'mun diberi sebuah bungkusan kertas putih gitu kan. Nah, kemudian dia bertanya kepada Aristoteles, dengan apa kita mendapatkan pengetahuan? Kata Aristoteles, dengan kitab. Setelah itu apa katanya? Dengan akal gitu. Nah, maka di sini dia simpulkan bahwa agama yang berdasarkan kitab dengan filsafat yang berdasarkan akal tidak bertentangan. Karena itu disuruhlah mencari manuskrip itu. Anda pernah nggak ngalami seperti itu? Pengalaman mimpi gitu semacam ada di buku saya ada tuh. Ada ketemu Nabi ya kan, misalnya Nabi Muhammad ketemu 3 kali, kemudian Anda nih ada. Anda ketemu? Iya, mimpi bertemu Nabi. Tapi yang ingat satu saja yang saya abadikan gitu. Terus ketemu Nabi Ibrahim dan Nabi Musa dalam waktu yang sama. Mimpi. Terus ketemu Nabi Idris. Pernah ya? Pernah. Ketemu ada lagi di malam hari itu saya keluar dan gitu lihat itu, frisbee tahu nggak? Ya, frisbee. Tapi itu piring terbang. Tapi itu ring ya, bukan, kalau itu kan piring ya. Ini ring gitu. Ring. Terbang dari langit tuh. Terus singgah-singgah gitu. Ternyata itu seperti dari Allah kepada Nabi Muhammad, kemudian kepada Ibnu Arabi. Ibnu Arabi dilempar lagi, udah saya tangkap gitu. Oh gitu. Mimpi apa? Mimpi. Terus sebelum saya haji, itu saya mimpi masuk ke dalam Ka'bah bersama orang-orang para wali gitu. Ya saya aja yang di tempat gelap gitu, pada terang gitu. Gitu. Iya, tapi saya nggak berani menafsirkan apapun gitu. Saya hanya mencatat aja apa yang saya impikan. Jadi Anda pernah bermimpi ketemu Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Idris. Ya. Kemudian kalau itu ya wali itu mungkin wali ya Ibnu Arabi lah ya. Kemudian saya pernah mendapatkan kiriman teks gitu. Apa mimpi ketemu Nabi Muhammad? Yang satu Anda ingat itu? Ingat. Apa itu? Gimana itu? Jadi ya namanya mimpi ya. Saya berdiri di sini, Nabi Muhammad di sebelah kiri saya. Di depan saya itu ada kayak mainan gitu, ada anak gadis. Ada apa? Anak gadis umur 9 tahunan gitu. Tapi dia punya cincin
tapi cincinnya itu jatuh. Nah kita Nabi Muhammad dengan saya sama-sama nyanggap gitu ya. Tapi ya Nabi Muhammad yang dapat. Gitu. Terus? Dan ternyata itu Aisyah gitu. Oh gitu. Ya terus kata saya pada Aisyah, kamu beruntung ya mendapatkan orang yang ya pokoknya khairul apa. Anda bilang sama Siti Aisyah. Siti Aisyah. Okay. Gitu. Terus Anda nggak dapat apa di? Nggak cuma gitu aja. Gitu aja. Gitu aja. Nabi Muhammad nggak ngomong apa-apa. Jadi kan ada hadis itu. Man ro'a fil manami faqad ro'ani. Gitu kan? Iya. Itu hadis itu. Jadi kan karena katanya setan itu nggak bisa menyerupai Nabi Muhammad. Ya. Terus masuk ke mimpi seseorang. Sebenarnya 3 kali ya, tapi yang lain nggak sempat. Saya nggak pernah mimpi itu. Hah? Apa karena? Tapi mimpi-mimpi mistik sering. Oke. Nah ini ketemu Nabi Idris ini. Nabi Idris itu. Ketemu Nabi Idris begini. Jadi itu ada ngarai, tahu ngarainya? Okay. Dalam sekali itu. Terus ada jembatan kecil. Okay. Katakanlah Siratal Mustaqim mungkin ya gitu. Jadi saya meniti jembatan itu sampai ujung sana. Ada tangan di gardu gitu kayak berjenggot. Dan nggak ada yang ngasih tahu kalau itu Nabi Idris. Tapi sudah, nah itulah. Tapi Anda tahu itu Nabi Idris? Nabi Idris, nggak ada yang ngasih tahu. Terus? Ya, tetap itulah ilmu laduni itu kan. Ilmu laduni. Tanpa suara, tanpa apa, kita udah mengerti bahwa itu ada. Nabi Muhammad juga nggak mengatakan bahwa dia Nabi Muhammad. Tapi Anda yakin Ibrahim, Nabi Muhammad? Iya, itu udah seperti ada yang bisikin gitu. Kalau Ibrahim? Sama, dia berdua dengan Nabi Musa datang ke saya, ke kamar saya, kemudian memberikan cincin. Cincin? Tapi sayangnya dia ambil lagi. Oh gitu. Gak tahu apa maksudnya itu. Tapi kan kenapa Nabi Musa dan kenapa Nabi Musa dan Nabi Ibrahim kan kita nggak tahu itu di luar. Kalau Nabi Musa dan Nabi Ibrahim itu ceritanya selalu diceritakan berbarengan kan di Al-Quran itu. Ya nggak tahu itu. Sufi Ibrahim wa Musa. Iya. Kan gitu. Dan itu kan ulul azmi ya termasuk. Iya. Gitu. Wah tahu. Kalau begitu berat ini. Ya. Ya nggak berat. Saya belum pernah mimpi itu. Betul. Terus yang menarik lagi ketika saya dulu belajar filsafat, saya sering dibawa dan pernah ragu tentang adanya Tuhan dan sebagainya. Pengaruh dari Sigmund Freud, dari Karl Marx dan sebagainya. Tetapi dalam keadaan tidur, saya sering dibawa terbang ke langit. Dan seperti ada yang membimbing. Dalam intuisi saya itu Jalaluddin Rumi gitu. Membawa saya, tapi nggak pernah melihat ya. Kadang-kadang saya dibawa terbang melihat itu ada kebun tapi warnanya kuning, indah sekali. Nah, tapi kalau udah sampai langit yang tinggi, saya melihat awan-awan ada di bawah saya, timbul rasa takut gitu. Saya minta dikembalikan oleh Tuhan gitu ke tempat tidur saya gitu, dengan membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq. Kalau bacaannya lancar, turun cepat. Dan kan saya tidurnya di kamar yang kedua ya, jadi harus buka pintu dulu baru bisa bangun. Dan itu puluhan kali. Puluhan kali ya? Iya, kadang-kadang yang bukan dilihat tapi didengar, ada suara musik indah sekali. Indah sekali. Pernah satu saat saya juga melihat di atas saya itu ada bintang. Tapi saya di atas, benar-benar di bawahnya itu awan-awan gitu. Ada terbesit kayaknya Nabi Isa gitu. Jadi yang ada Nabi sana Isa. Nabi Isa. Ya, Cuman sayangnya saya nggak selalu ingin dikembalikan, nggak berani. Harusnya kan berani aja gitu. Berani gimana? Masuk ke. Nggak usah balik lagi. Nggak usah balik lagi gitu. Tapi saya khawatir nanti orang di bumi menemukan saya sudah meninggal gitu kan. Iya. Itu sering tuh seperti itu ya. Tapi itu dulu ya waktu masih. Sekarang nggak pernah mimpi lagi. Mimpi ya, tapi masih macam-macam lah. Macam-macam ya? Iya, jadi tapi saya juga presiden, hampir semua presiden saya pernah mimpi juga. Mimpi. Okay. Bahkan Prabowo juga, Soeharto berdua. Nggak tahu deh. Ya, tapi kan mimpi ya. Tapi gini, mungkin mimpi itu juga kan 1/40 kewahyuan kayak gitu. 1/40? 40. Iya, kata dalam hadis kan.
Kalau mimpi, tapi akan ada mimpi yang sodik, ada gue sodik. Ketemu Imam Ghazali atau Ibnu Sina gitu. Kayaknya sih pernah ya. Pernah ya? Pernah ya. Tapi nggak tercatat. Tapi yang jelas itu Anda Suhrawardi. Suhrawardi. Okay. Jadi waktu itu Suhrawardi Al-Maktul. Ya. Jadi waktu itu ayah saya sakit. Dalam mimpi itu padahal udah meninggal ya pada saat itu kan. Nah, terus ditemani oleh adik saya. Adik saya itu pakai itu ya dulu tuh Tarko ya. Tahu nggak yang ada pesan gitu, jalan gitu. Dulu kan ada alatnya itu, sebelum WA lah ya gitu ya. Itu. Jadi di situ ada tulisan mengalir gitu kan, dalam bahasa Arab. Kata adik saya, ini ada tulisan nih, ada pesan, tapi bahasa Arab. Pas dibaca, katanya Anda dikaruniai jasad murni jasad suci apa gitu. Terus Suhrawardi gitu tanda tangan. Anda dikaruniai apa? Jasad suci atau apa lagi? Jasad suci. Saya nggak tahu maksudnya apa tuh. Pokoknya saya nggak berani menafsirkan apa-apa lah. Saya hanya mengungkapkan apa yang saya alami dan itu tercatat. Gitu. Banyak masih mimpi-mimpi lain yang agak mistik gitu ya. Iya. Anda pernah mengharap nggak saya udah lama nih nggak mimpi Nabi? Enggak. Datang begitu aja. Begitu aja. Random aja gitu ya? Enggak ada doa-doa apa. Katanya ada gitu ya. Pakai doa-doa enggak ada ya. Itu kan mungkin datangnya itu pada saat di mana gitu, momen hati kita atau apalah. Kan nggak tahu juga itu. Ya mungkin di situ mukasyafa juga ya atau nggak tahu. Mukasyafa ya. Saya nggak tahu. Tapi efek mimpi itu gimana? Biasa aja? Ya tapi saya gini merasa bahwa saya diberi kemudahan ya untuk memahami konsep-konsep filsafat, tasawuf gitu. Gitu. Sehingga saya bisa menangkap ide besarnya gitu dan menuangkannya ya dalam tulisan. Itu yang luar biasa itu. Karena gini ya, menyederhanakan konsep-konsep sulit itu nggak mudah tuh. Ya kan? Dan nggak ada catatan segala macam, nggak perlu lah itu ya. Enggak. Itu bukunya Bertrand Russell tuh nggak ada catatannya tuh, nulis aja dia kan. Seenaknya itu. Karena ilmunya berasal dari situ. Dan bahasanya indah gitu ya. Iya. Dan sebenarnya kan Suhrawardi itu pernah ketemu Aristoteles juga di dalam mimpinya. Iya. Terus pertanyaannya, ilmu apa sih yang sebenarnya harus saya cari gitu? Dia bilang jawabannya self knowledge. Jadi itu yang otentik itu self knowledge gitu sebenarnya. Jadi pengetahuan diri. Dan itu harus memang Suhrawardi melalui pengalaman mistik. Nah, yang menarik ya, kemarin itu saya mengumpulkan karya-karya filsafat ya pasca Ibnu Rus. Itu saya kemudian tahu bahwa filosof-filosof Ibnu Rus itu menggabungkan antara mazhab yang ada ya, peripatetik dengan Al-Farabi dan Ibnu Sina, kemudian Suhrawardi, kemudian Ibnu Arabi dan Jalaluddin Rumi. Itu Ibnu Turka misalnya abad ke-15 itu mencoba menggabungkan gitu. Jadi kalau sekarang kan filosof itu biasanya malah anti itu ya. Anti mistik, anti apa. Enggak, justru di tangan mereka itu semua bisa terkumpul. Jadi misalnya Mirdamad, gurunya Mullah Sadar, itu dia menceritakan pengalaman spiritualnya. Kemudian Mullah Sadar kan dia juga mengadakan khalwat ya 16 tahun di desa kecil gitu. Dan banyak pengalaman-pengalaman tadi mukasyafa gitu, pengalaman-pengalaman spiritual yang kemudian memberikan insight kepada dia. Oh ini yang benar. Makanya kan dia melawan gurunya yang dulu Isolatul Mahiyah ya, mengikuti Suhrawardi. Kata Mullah Sadar bukan Isolatul Mahiyah tapi Isolatul Wujud. Ya. Jadi yang lebih utama itu wujud, bukan esensi gitu. Itu didapatkan melalui ilham. Melalui itu tadi mukasyafa itu. Jadi memang real gitu. Itu bukan di mana tergabunglah di situ kekuatan. Tergabung antara kekuatan rasional, peripatetik dan
Iluminasi Iya. dan Irfani. Dan Irfani, tasawuf. Irfani. Oke. Iya. Gitu. Oleh karena itu orang seperti Mullah Sadar mengakui semua. Indra untuk sains, akal untuk filsafat, dan hati untuk tasawuf. Dan mereka mencoba menggabungkannya. Oke. Dan luar biasa ya, luar biasa. Ya. Ini sekarang lagi nulis apa kamu? Sekarang ini saya sebenarnya punya rencana untuk menerbitkan dengan lengkap terjemahan Rasail Ikhwanus Shafa. Itu terjemahannya itu udah lengkap ya. Oke. 9 jilid makanya. 9 jilid. Saya sudah edit. Jadi saya sudah edit karena saya melihat bahwa penerjemah itu bisa bahasa aja, tapi dia tidak mampu disiplinnya ya. Sehingga banyak istilah-istilah yang salah. Oke. Yang salah apa namanya rendering gitu ya. Ya, maka saya betulkan. Misalnya dalam geometri atau dalam aritmatik ya, ada istilah al-huruf as-sakinah gitu. Nah, itu diterjemahkan dengan huruf yang diam gitu. Kemudian al-huruf bil harakah, huruf yang bergerak. Nah, padahal itu maksudnya konsonan dan vokal gitu. Al-huruf as-sakinah. Itu konsonan sebenarnya gitu. Oke. Yang itu kemudian vokal. Dan itu membahas tentang ilmu nisbah, ilmu proporsi ya. Jadi kalau semuanya mau indah itu harus proporsional. Dan itu geometri. Ilmu nisbah ya. Okay. Jadi itu diterapkan untuk apa saja. Misalnya melukis harus tahu apa namanya komposisi, apa namanya warna dan sebagainya. Yeah. Untuk menulis aja itu juga ada aturannya kan. Yeah. Kalau itu proporsional itu misalnya alif bisa sepanjang apa saja, tapi ba tidak boleh lebih panjang daripada alif. Yeah. Misalnya ada aturan-aturannya. Begitu juga berucap. Kalau mau bagus itu harus berapa konsonan, berapa vokal, yang itu biasanya jadi meter di itu ya, di puisi. Itu ilmu nisbah. Okay. Meracik apa obat juga harus ada ilmu nisbah. Menimbang juga begitu, memasak juga begitu. Nah, tapi istilah-istilah mereka kan tidak ada itunya, ahli di bidang matematik, jadi saya perbaiki. Dan udah selesai, tinggal sekarang itu menyusunnya lagi. Jadi saya sedang susun. Sekarang aritmatik sudah selesai, geometri sudah selesai. Sekarang lagi menyusun astronomi. Cuman kan ada bagan-bagan yang itu saya minta bantuan orang. Oke. Gitu. Tapi sudah saya edit semuanya. 9 jilid. Ikhwanus Shafa itu ya? Ikhwanus Shafa. Yang sudah terbit sebenarnya 4 buku ya. Semuanya 8 ya, tapi 8. Saya akan rearrange supaya diterbitkan di mana? Dulu Depag, sekarang Depag. Di Cipsi, punya saya sendiri. Iya. Gitu. Jadi dari 32 buku ya? Iya. Yang paling digemari oleh masyarakat yang mana? Kalau kan ukuran digemari susah ya, tapi kalau misalnya Google paling laku lah. Google citation ya. Itu integrasi ilmu. Integrasi ilmu. Itu paling top. Paling top. Diterbitkan di Mizan. Di Mizan. Bukan Winpress dengan Aras. Oke. Aras punya Mizan juga. Integrasi ilmu ya. Itu paling top. Nanti kapan-kapan kita ngomong integrasi ilmu ya. Boleh. Oke. Iya. Integrasi ilmu, dan para pemirsa yang kira-kira cari buku-buku Anda ini bisa ada langsung Sofi. Ada di toko. Langsung bisa hubungi Anda ya? Iya. Saya punya toko di Sofi ya. Oke. Sofi. Jadi tinggal nanti kita share aja nomor HP gitu ya. Baik. Supaya pemirsa bisa langsung hubungi buku apa aja yang ada di list gitu kan? Iya. Ada 32 lah ya. Gipsy nama publishingnya? Cipsi. Ya, Center for Islamic Philosophical Studies and Information. Oke. Ya. Biasanya berhenti sampai studies aja, tapi ini pakai information. Center for Islamic Philosophical Studies. Cipsi. Ya. Oke. CIP. Ya. Baik kamu, terima kasih atas ngobrol-ngobrolnya. Ini omongannya berat-berat ringan ini. Ringan-ringan berat. Ini saya nggak nyangka kalau kamu sudah mimpi Nabi Ibrahim. Wah. Ya itu realitasnya begitu. Dan saya tulis di jilid kedua dari buku Nabi saya. Ibrahim, Nabi Idris, dan Nabi Musa. Nabi Muhammad.
Nabi Idris itu disebut Nabi Idris karena likas roti durusihi. Karena dia banyak belajar. Iya. Dalam satu kitab Nah disebut itu dalam tradisi ilmiah Islam, Nabi Idris itu disebut Hermes. Hermes. Oke. Hermes Akbar gitu. Kemudian dalam tradisi Yahudi disebut Enoch. Dalam tradisi Islam disebut Hermes Idris. yang kemudian hermeneutika itu. Hermeneutika itu. Oke. Iya, kan istilahnya Hermes itu kalau dalam Yunani itu interpreter ya. Iya, dewa yang bolak-balik Iya, langit dan bumi ya. Iya, yang menafsirkan apa sabda Tuhan kepada. Iya. Oke. Itu Nabi Idris benar. Nabi Idris ya. Baik, Kamul sekali lagi terima kasih sama-sama, atas obrolannya. Insya Allah nanti kita akan ngobrol lagi ya dengan tema yang berbeda, integrasi ilmu, kemudian Science. Nah, ini sains. Menarik, insya Allah. Dia menerjemahkan karya-karya Ikhwanus Safa, ada aritmatika segala macam. Jadi Ada fisika. sebenarnya dulu Islam itu begitu hebat ya. Betul. Dan saya Entah merasa gimana sekarang kok jadi kayak begini gitu. nah, itu nanti kita bahas lah ya. Kita bahas ya. Oke. Terima kasih sekali lagi. Ya, sama-sama. Kita tutup saja dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.